yang bermuara Walking alone, the streets are empty. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa semester 5 F ya. Selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah atau perkuliahan awal ini melalui daring, dan mudah-mudahan kuliah perdana ini akan lancar, dan mudah-mudahan COVID segera berlalu sehingga kita bisa ketemu secara offline ya. Jadi pada hari ini Pak Samsul ditugasi untuk memberikan materi kuliah tentang etika bisnis. Dikarenakan masih lewat daring, belum offline, sehingga kita durasi tidak perlu panjang, tetapi substansinya Anda mengerti. Itu ya, adik-adik sekalian, kita mulai dengan sebuah materi kuliah etika bisnis. Jadi dalam materi etika bisnis ini kita akan membahas pokok bahasan pengertian etika dan bisnis, kemudian tujuan daripada pembahasan ini agar mahasiswa nanti mampu untuk menjelaskan antara etika dan bisnis. Nah, kali ini saya, karena ini perdana, maka kita akan memberikan sebuah mata kuliah apa yang dimaksud dengan sebenarnya etika, kemudian apa yang dimaksud dengan bisnis, sehingga kita gabung dalam satu rangkaian yang disebut etika bisnis. Perlu saya sampaikan bahwasanya kalau kita berbicara tentang etika ya, tentu etika itu adalah sebuah pengertian dari bahasa Yunani ya, dari kata ethos. Nah, berarti etika ini adalah suatu adat istiadat atau kebiasaan, sehingga etika yang sering kita dengar, maka setiap daerah satu dengan daerah yang lain itu berbeda, karena ini berkaitan dengan adat gitu ya. Jadi adik-adik harus memahami etikanya orang Pulau Jawa dengan pulau manapun itu ada perbedaan, walaupun itu adalah substansinya itu adalah sama, tetapi etika itu dari bahasa Yunani ya, yang berasal dari kata ethos dan artinya adalah adat istiadat. Kemudian etika juga mengandung arti filsafat moral. Nah, apa itu filsafat moral? Adalah sebuah ilmu yang membahas tentang nilai ya dan norma yang diberikan oleh moralitas dan etika dalam pengertian pertama di atas tadi. Jadi etika itu tadi dalam pengertian pertama adalah sebuah adat istiadat, kemudian etika dalam arti filsafat maka disebut moral. Antara etika dan moral ini ada satu kaitan. Moral ada sebuah perbuatan, etika adalah adat istiadat. Jadi kalau kita berkaitan dengan moral, maka kita sudah melakukan sebuah tindakan, itu ya. Kemudian selanjutnya kita tidak perlu panjang ya. Menurut Nietzsche bahwa etika itu sebagai ilmu ya, untuk menghimbau orang untuk melakukan moralitas Tuhan, bukan moralitas hamba. Nah, jadi menghimbau kepada mereka, bukan diri kita, tapi mereka. Kalau itu menurut Nietzsche ya. Kemudian kalau beberapa menurutkan bahwa etika itu berusaha menggugah kesadaran manusia untuk bertindak secara otonom dan bukan secara heteronom. Ya, kemudian etika juga bermaksud membantu manusia untuk bertindak secara bebas dan bertanggung jawab. Kebebasan dan tanggung jawab adalah unsur pokok dari otonom. Moral merupakan salah satu prinsip utama moralitas dan termasuk etika bisnis. Nah,
Jadi yang dimaksud begini, di dalam kehidupan kita pasti punya yang disebut etika, adat istiadat. Kita punya moral, ya. Nah, ketika kita berbicara tentang otonom, maka apa yang ada di diri kita bebas untuk melakukan. Manusia bertindak secara bebas, tetapi kita bertanggung jawab. Nah, siapakah yang mengawasi etika? Maka di sini ada yang disebut sistem, ya. Jadi sistem itu merupakan batasan untuk mengawasi suatu etika. Kemudian kita berbicara tentang bisnis, ya. Sekarang kita berbicara tentang bisnis. Agar tadi saya sudah menjelaskan tentang etika, ya. Etika secara bahwa etika adalah etos, pengertiannya adalah etos istiadat, dan dalam ilmu moral, maka ilmu filsafat, maka etika itu adalah moral, ya. Jadi nanti adik-adik sudah tahu kenapa ada etika bisnis, ya. Nanti kita hubungan dengan bisnis. Kemudian kita akan mencoba untuk memberikan apa itu yang dimaksud dengan bisnis, agar kita mengetahui sesungguhnya bisnis itu apa, ya. Yang dimaksud bisnis di sini kita akan coba kata bisnis, ya. Jadi saya mencoba memang untuk menggabungkan, ya. Jadi nanti Anda sudah tahu, oh, etika, kenapa ada etika bisnis. Maka di sini kita gabungkan antara pengertian etika dan bisnis. Nah, sesungguhnya bisnis itu apa? Nah, ini, ya. Jadi kita biar memahami pengertian bisnis, dan saya kira adik-adik sudah mengerti, ya. Ini saya secara singkat saya akan mengulangi, ya. Jadi bisnis itu adalah secara historis berasal dari bahasa Inggris, ya, yang yaitu business, kemudian berasal dari kata dasar pasi, kemudian berarti sibuk. Dalam arti di sini dapat juga dikatakan sebagai beragam kegiatan. Nah, kemudian pada abad ke-18, ya, maka pemahaman kata bisnis diperluas lagi menjadi segala usaha yang berkaitan dengan dagang. Jadi yang berkaitan dengan dagang, yang berkaitan dengan apapun itu yang menghasilkan ekonomi, maka kita sebut bisnis. Kemudian bisnis adalah kegiatan ekonomi, ya. Dan bisnis juga adalah kegiatan ekonomi, dan kegiatan bisnis itu bermacam-macam, termasuk di dalam adalah baik itu berupa material, benda kebendaan, atau berupa jasa. Ini adalah keuntungan. Jadi pasti bisnis itu mencari keuntungan. Menurut Burton, ya, tahun 2003, bahwa bisnis itu adalah mencari keuntungan, ya. Kemudian kita harus tahu mengerti juga apa itu prinsip-prinsip bisnis, agar kita memahami, ya, bahwa prinsip suatu bisnis itu adalah suatu kegiatan bisnis adalah pertukaran, ya. Jadi pasti kalau uang dapat barang, ya. Kemudian sedangkan segala sesuatu yang dipertukarkan tidak menjadi masalah, dapat berupa bernyawa atau tidak bernyawa, ya. Bisa benda atau bernyawa. Misalkan kalau bernyawa itu bisa berupa kambing, ya, bisa, nah, itu berburung dan sebagainya. Kemudian bisnis juga melakukan segala sesuatu yang terkait mereka keuntungan, pasti. Nama bisnis itu adalah kesibukan, dan bisnis itu pasti mencari keuntungan. Kemudian sebagai manusia, bisnis itu memiliki sifat yang tidak selalu puas, ya. Mencari kebebasan berinisiatif dalam bergagas, ya, menggagas bisnis dalam upaya mencari profit, semoga terus-menerus, sehingga terus-menerus kita mencari keuntungan. Jadi pada dasarnya ketika kita berbicara tentang bisnis, maka intinya kita orang sibuk mencari keuntungan. Itu adalah seorang bisnis, ya. Yang jelas mereka memang orientasinya itu adalah mencari keuntungan. Nah, bagaimana hubungan antara etika bisnis, ya? Karena apa? Ekonomi itu adalah sebuah kebutuhan. Nah, karena ada kebutuhan manusia
antara yang satu dengan yang lain itu mempunyai profesi yang berbeda-beda, maka timbullah seorang pembisnis. Jadi ini saya beri contoh agak mudah. Jadi, ketika seorang punya pabrik mobil, tentu dia juga butuh baju, maka adalah perusahaan tekstil, ya. Kemudian seorang perusahaan tekstil juga butuh mobil, sehingga juga membeli mobil, ya, karena masing-masing punya kebutuhan antara satu dengan yang lain. Kemudian orang punya pabrik mobil, punya pabrik tekstil, dan dia pasti butuh makan, ya, maka pasti butuh orang yang memproduksi, itu adalah seorang petani. Sehingga seorang petani memproduksi untuk dikonsumsi. Nah, karena ini kaitannya dengan kebutuhan manusia, ya, karena ekonomi itu adalah sebuah kebutuhan manusia, mengatur kebutuhan manusia, maka muncullah yang disebut bisnis untuk memenuhi kebutuhan semua yang ada di muka bumi ini, termasuk adalah disebut manusia yang selalu berinteraksi untuk saling tukar menukar antara kebutuhan satu dengan yang lain. Ini dikarenakan manusia itu punya profesi yang berbeda-beda. Itu adalah, nah, karena seorang pebisnis itu juga berhubungan dengan orang lain, maka disinilah ada etika. Maka di dalam bisnis kita juga pada dasarnya seorang pebisnis itu memang mencari keuntungan. Maka di sini ada yang disebut prinsip, ada disebut etika, agar bisnis kita berkesinambungan, sehingga adalah yang disebut etika. Sehingga ketika kita bisnis dengan orang, ketika kita menjual sesuatu dengan orang, kita melayani dengan orang, maka kita punya etika, sehingga supaya mereka itu akan kembali lagi untuk membeli barang kita. Maka itulah etika, ya. Sehingga, nah, ketika terjadi sesuatu antara etika ini dilanggar, maka ada batasan yang disebut adalah hukum. Maka etika kemudian dilakukan secara moral, dan di situ ada timbullah hukum. Sehingga hukum inilah yang membatasi perbuatan etika. Jadi itulah dari sekalian video yang saya buat, ya, untuk sementara kita ringan-ringan saja, ya, dan mudah-mudahan nanti ada dari sekalian nanti setelah mendengar atau melihat video Pak Samsul ini, kemudian Anda tulis ya resume di kolom komentar. Maka jangan lupa tonton dulu video ini, ya, secara tuntas, kemudian Anda baru mengkonsep resume. Agar apa? Agar komentar Anda itu bisa masuk di kolom. Apabila ada sekalian nanti men-skip video atau meloncat-loncat, maka YouTube itu biasanya itu komentar Anda tidak akan masuk. Ya, jadi hati-hati karena ini perkuliahan perdana. Maka jangan lupa untuk subscribe, like, dan komennya adalah resume. Jadi untuk menonton video ini tidak cukup satu kali, mungkin 2 kali. Jadi pertama ditonton secara tuntas, kemudian Anda akan memeta-meta apa itu pengertian etika, apa itu pengertian bisnis, kemudian kenapa timbulnya etika bisnis. Ya, sebelum kita melanjutkan ke materi-materi berikutnya, maka dari sekalian diharapkan mengerti apa itu etika, apa itu bisnis. Kenapa timbul yang namanya etika bisnis? Karena antara satu dengan lain itu berhubungan, ya, yang seorang pembisnis harus punya etika agar kelangsungan di dalam kita melakukan
bisnis itu akan ada kesinambungan. Itu ya dari sekalian, terima kasih atas perhatiannya, dan mudah-mudahan kita dan COVID cepat berlalu sehingga kita bisa perkuliahan secara offline. Saya kira itu, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.